Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Wow. Gimana yang belum dengerin episode kemarin bersama Datmira tuh tolong didengarkan dulu. Dan hari ini seperti biasa di hari Kamis yang kebetulan gue record di hari yang sama, dan cuaca di luar emang udah mendung dan sedikit petir-petir ya. Dan gue rasa sore hari ini bakalan hujan dan nanti malam akan semakin cuaca mendukung untuk kalian mendengarkan FW Podcast ini dan sambil chill-chill gitu ya kan sama FWBN kalian atau pasangan kalian. Jadi ya. Dan hari ini seperti biasa gue record Kamis Gerimis, dan sudah ada beberapa cerita ya. Ada beberapa cerita yang masuk, cuman sudah gue pilih satu cerita yang akan gue bacakan. And so sebelum lebih lanjut lagi, gue mau mengingatkan ke kalian Sobat Nganu yang sedang mendengarkan podcast ini, tolong yang belum follow Spotify FW Podcast, lu follow dulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi ada episode terbaru setiap hari Senin dan hari Kamis untuk FWB Podcast. Dan juga gue senang banget karena dalam jangka waktu dekat Overt FWB-nya akan membuat live show di 2 kota, Bandung dan Surabaya. And so buat teman-teman yang kebetulan daerah sana, boleh banget beli tiketnya di tiket.com. Lo boleh cek Instagram Benefits Indonesia atau Overheard FWB. Dan sampai jumpa bertemu di kota tersebut sama gue nanti tanggal 12 Desember untuk Bandung dan tanggal 19 Desember untuk Surabaya. Bertepatnya di Bandung itu di Roots, dan untuk Surabaya itu di Camden. Dan tanpa banyak basa-basi lagi dan berlama-lama lagi, ya langsung saja kita bacakan ceritanya. Begini ceritanya. Sampurasun Min. Ini bahasa mana ya? Ini bahasa mana nih? Ya udahlah, pokoknya halo Min gitu kali ya. Inisial aja ya IB. Tapi nama gue ini gitu. Oke. Gue mau cerita sedikit sama FWB gue waktu di kantor yang lama. Jadi, gue anak baru yang masuk ke kantor sebuah proyek PSN di Mei 2018. Kantor pusat gue di Tebet, Jakarta Selatan. Tapi gue dapat penempatan di Bekasi nih. Satu waktu gue dapat WhatsApp dari orang keuangan di kantor gue untuk ke kantor pusat di Jakarta bahwa ada dokumen yang harus gue siapin. Nah, chat gue ini dimulai dari situ. Sampai satu waktu kita semua harus rapat di Bandung. Lebih tepatnya nyiapin dokumen seabrek untuk penagihan. Bentar gue minum dulu. Pas kita di Bandung posisinya lagi bulan puasa tuh. Selesai buka puasa kita rencana buat karaokean tapi di Bandung. Ini setiap bulan puasa semua tempat hiburan tutup. Akhirnya kita cuma nge-mall aja. Saya ingat gue ada 2 mobil yang isinya full semua. Kurang lebih 8-10 orang waktu itu yang jalan. Nah, setelah kita selesai dari mall, gue dan temen gue mulai nganter balik orang-orang ini. Yang terakhir sisa gue sama FWB-an gue, sama temen gue yang nyetir. Selama perjalanan ke rumah FWB gue ya gue ngobrol ringan gitu aja sambil gue iseng ngebahas soal cowok. Ternyata dia udah punya cowok, tapi cowoknya ini posesif parah dan seenaknya gitu. Malah katanya pernah dia bilang ke FWB gue ini bahwa dia lagi deket sama cewek. Lah terus FWB gue gimana gitu kan. Tapi gue gak peduli juga, dia lumayan cerita banyak tuh di jalan. Karena dari mall ke rumah dia cukup jauh. Dimulai dari situ akhirnya gue sering banget chat sama dia. Tapi ya cerita cowoknya lah ya. Sama chat-chat gak penting gitu. Ya gimana lah, cowok mau deketin cewek. WK. Maksud tawanya cing. Hingga akhirnya setelah lebaran kita rencanain buat ngopi nih Min. Oke. Akhirnya gue sama dia ngopi ke daerah Dago, yang notabene-nya emang tempat itu sering gue datengin karena emang enak. Tapi gobloknya, besok apa lusanya dia pergi sama cowoknya ke tempat yang sama. Terus pelayan di situ nanya, nggak sama si gondrong teh?
Akibat dari situ akhirnya mereka berdua ribut besar lah. Cowoknya kampung banget, dia teriak-teriak gitu terus ribut sama pelayannya, aneh. Anjing goblok, drama banget, bangsat. Jadi gini, gue jelasin dulu. Jadi kita berdua itu aslinya orang Bandung, tapi kerja kerja sama-sama di Jakarta. Oke. Akhirnya setelah gue tahu bahwa mereka ribut, gue coba bantu beresin sama yang punya kafe, karena mau gimana juga gue tetap terlibat di situ kan. Akhirnya gue, FWB gue dan teman kantor gue satu orang lagi itu ngedatengin yang punya kafe untuk minta maaf. Selesai dari situ justru kita makin dekat dan dia makin terbuka sama gue. Terbuka soal hubungan dia sama cowoknya yang toksik, udah ngapain aja dan lain-lain. Akhirnya gue tahu bahwa si lost her virginity with him gitu. Dia kehilangan virginity-nya sama cowoknya ini yang posesif parah itu guys katanya. Dan banyak banget orang yang nyuruh dia putus karena toksik banget, tapi dia masih mau bertahan sama tuh cowok. Setiap gue tanya apa yang buat berat dia, pasti jawabnya masih sayang. Padahal cowoknya toksik parah banget. Terus gue yakin dia bahwa dia bukan sayang tapi takut sebenarnya. Dan pada akhirnya dia mengakui dan mengiyakan karena orang tuanya udah tahu sama tuh cowok dan percaya sama tuh cowok. Padahal toksik. Dan yang paling penting sebenarnya dia takut nggak akan ada cowok yang mau sama dia because he's not virgin gitu loh. Gue selalu ngeyakinin ke dia bahwa nggak semua cowok ngeliat itu kok sekarang. Daripada kamu mikir ini terus tapi kamu sendiri kesiksa hubungan sama dia, ngapain? Gue lupa tepatnya kapan, tapi jalan beberapa bulan kemudian dari masalah kemarin mereka putus nih. Dan akhirnya kita makin dekat, makin intens, chat makin intens buat ketemuan setiap kita pulang ke Bandung. Dan gue mau minum dulu karena gue haus. Nah, pertama kali banget adalah pas dia ngajak gue ketemu untuk cerita bahwa dia udah putus nih. Kebetulan gue abis pulang dari gunung dan gue lagi di kosan gue yang di Bandung. Ya kosan anak kampus gitu lah ya. Akhirnya datang ke tempat gue, dia naik Gojek ke kosan gue. Dan di situ gue baru beres mandi banget pas dia datang. Gue suruh masuk aja kan. Bukannya cerita malah kissing. Apa bangsat? Tiba-tiba nyosor anjing. Tapi habis itu kita ke tempat ngopi sih. Yang kedua pernah waktu itu dia ada rapat di hotel gue, sempat nawarin, ya udah kita buka room di situ aja, tapi dia nggak mau, katanya kan di Bandung aku nggak bisa nginep, sayang tahu katanya gitu. Dan akhirnya adalah kita ke rumah gue setelah gue jemput dia di hotel. Ya di rumah seperti biasa kita kissing dan sekarang bertambah udah mulai berani grepe-grepe dan akhirnya dia berani megang kontol gue. Kayak NTL nih, kental bukan kontol mama. Ya nggak cuma di situ aja, akhirnya dia handjob sama dia dan hajinya jago juga. Pengalaman kissingnya juga jago banget gitu loh. Setelah itu kita pulang, pertama kali kita mau making love adalah waktu kita rencanain mau ngopi di Bandung. Terus gue iseng motoin hotel, gue bilang ini lucu loh hotelnya. Terus dia bilang iya lucu, mau kesana. Ya gue iyain aja lah. Hingga datang akhirnya kita ke tempat itulah. Dan sesuatu terjadi, nggak ada bahasa, nggak ada apa yang kita datang, dia buka kerudungan, bangsat. Kita kissing, foreplay dan lainnya, and guess what min? Kayak NTL gue nggak ngaceng sama sekali anjing lah. Tapi itu kali ketiga gue pertama kali mau gitu sama cewek baru ngaceng. Tapi itu kali ketiga gue pertama kali mau gituan sama cewek baru nggak ngaceng sama sekali. Akhirnya kita coba tunggu dulu percobaan kedua dan ya we did it. Aduh, dia lebih suka di bawah, kalau di atas katanya pegel kaki aku. Setelah main ya biasa kita kadel-kadelan gitu lah. Terus gue coba nanya kan, kamu kayaknya nggak cuma sama mantan kamu doang ya? Dan dia malu-malu gitu, dia cuma nyebutin, iya pernah juga sama yang lain sambil ketawa. Anjing, gue kira baik-baik, ternyata nggak juga. Terus gue pancing, orang kantor, dia jawab iya ada, hehe. Wah anjing, gue pikir nih gue ngewe sama teman kantor yang pernah ngewe sama teman kantor sendiri. Tapi ya udahlah ya. Setelah kejadian pertama itu, akhirnya setiap ketemu kita pasti ngewe sih men. Gak mungkin gak mau di Jakarta atau di Bandung. Beberapa kali juga dia bilang mau nginep di kantor atau kantor nyediain apartemen ke nyokapnya. Padahal tidur sama gue di hotel.
Jadi selesai ngantor gue jemput terus ya kita ke hotel. Kalau udah nginep gitu bisa beberapa kali. Pas datang langsung ngewe. Terus kita berdua mandi bareng. Beres mandi ngewe. Terus makan. Beres makan ngewe. Bangun tidur ngewe. Mandi. Beres mandi ngewe lagi. Goblok. Nah, padahal kita rencanain buat nginep di Jakarta karena kebetulan gue ada pertandingan di Cibubur. Jadi gue gak balik ke Bandung tuh. Pas banget dia juga gak balik ke Bandung karena nonton konser sama teman kuliahnya. Jadi alasannya gue mau minum dulu karena gue haus. Jadi dia buat gak balik ke orang tuanya karena ya orang tuanya kenal sama semua teman kuliahnya. Jadi dibolehin buat nginep. Gue beres persiapan dari pagi sampai tengah malam di Depok. Terus gue jemput dia ke Senayan beres dia nonton konser. Terus makanlah di Taichan, biasa. Gitu kita balik hotel, kita berdua sama-sama capek sebenarnya. Bahkan sempat bicara gak usah main ya, aku capek. Terus dia bilang iya capek nih kaki aku juga pegel banget. Ya udah mandi aja gih pakai air hangat biar enak tidur ya. Akhirnya gue mandi dia beres-beres. Selesai gue mandi dia juga mandi. Pas keluar pakai baju tidur bentuk dress yang sepaha dan tanpa lengan gitu. Udah gitu gak pakai BH. Pas gue lihat ya ampun indah banget ciptaan Tuhan. Bangsat lagi kayak gini aja inget-inget Tuhan bangsat. Ya karena begitu yang tadinya gak akan main karena capek mendadak capeknya hilang. Akhirnya kita main. Bahkan mainnya hampir 2 jam. Udah beberapa kali dicoba. Gila kita udah sama-sama capek. Dia udah 2 kali keluar sedangkan gue belum sama sekali keluar. Dia udah bilang kamu masih belum keluar juga. Gak gue jawab belum. Dia balas lagi aku capek banget kocok aja ya. Gue gak mau lah kentang banget. Kan kalau gitu ya udah gue lanjutin aja sampai akhirnya gue bisa keluar. Akhirnya dia tidak berdaya. Kita tiduran aja. Akhirnya berdua belum ngelap kam gue dan udah. Tapi gue tanya enak tapi kan. Dia jawab kalau tadi gak capek sih masih bisa lanjut lagi. Yaudah akhirnya kita bersih-bersih tuh. Terus kita tidur. Pas pagi bangun karena gue emang ada pertandingan dan mengharuskan datang pagi ke Cibubur ya. Tapi ya kita cukup suka juga buat sex in the morning. Jadi sebelum mandi kita main lagi bangsat. Main mulu bangsat. Tapi gak lama karena gue juga dikejar waktu. Akhirnya kita beresin di kamar mandi. Tapi beres mandi ngeliat dia bersih wangi ya kita tetap tatapan. Dan ya akhirnya main lagi. Itu kejadian Maret 2019 kalau gak salah. Hingga akhirnya dia nanya sama gue di beberapa hari selanjutnya. Sebenarnya kita ini mau gimana sih? Gue bilang ya kan dari awal kita sama-sama tahu kalau mama kamu gak suka sama aku. Kalau seandainya sekarang aku mau seriusin kamu, mama mana setuju kan? Dan dia ngayain. Kenapa? Karena gue pernah 2 kali ketemu nyokapnya, gue dipandang sinis dan bahkan dia nggak boleh pergi sama gue sebenarnya. Alasan pastinya gue nggak tahu, tapi emang begitu adanya. Hingga akhirnya Mei 2019 dia cerita ke gue bahwa dia lagi deket sama cowok kan gue mempersilahkan. Karena mau gimana juga kan tetap dia butuh cowok yang berstatus kali ya. Dan akhirnya mereka jadian tapi masih sering cerita dan ketemu gue nih di Jakarta atau di Bandung. Tapi ketemu benar-benar untuk cerita jadi gak setiap ketemu ngewe gitu kayak dulu. Dia ada dramanya sih sempet. Waktu awal-awal dia jadian dia minta maaf nangis-nangis gitu. Tapi ya gue bilang lu harus tetap lanjut nyokap lu minta lu cepetan nikah. Kalau lu masih nempel gue susah nyokap lu gak suka sama gue. And guess what man, dia sudah menikah di bulan Juli kemarin. And I'm so happy. Kenapa? Karena dia pernah nanya sama gue, apa aku perlu bilang ke pacar aku kalau aku udah pernah ML. Dan gue mengiyakan karena menurut gue mending dia tahu dari sekarang daripada tahu nanti di akhir. Akhirnya dia bilang ke gue bahwa gue berhasil meyakini dia untuk dulu putus sama cowoknya yang toksik. Dan berhasil meyakinkan dia untuk menyampaikan bahwa dia sudah tidak perawan kepada pacarnya yang sekarang jadi suaminya. Bahkan bahwa semua itu dampaknya baik untuk dia. Sekian cerita gue semenjak dengar podcast OFWB ini. Gue mau cerita tapi baru cerita sekarang. Nama gue disamarkan aja kali ya pakai akun asli kebetulan. Thanks man. Yo, sama-sama. Wow. I want to say thank you untuk kontributor cerita pada hari ini. Ya terima kasih sudah bercerita di sini di FW Podcast. Dan sebenarnya ini ceritanya unik ya. Dimana one by one kita bedah. Kalau misalkan kita lihat ke belakang, kalau emang dia kerja di suatu kantor, terus dia kenal dengan salah satu orang bagian finance yang kebetulan juga emang udah punya pacar. Outing bareng, jadi chatting bareng segala macam, mungkin karena terlalu sering. Dan cewek tuh gitu ya. Kalau misalkan lu udah tahu titik lemahnya dan tahu ketika dia udah mulai cerita sama lu, berarti dia ngerasa yang namanya sebuah kenyamanan. Dan lu harus bisa tuh menempatkan, memposisikan diri lu untuk menjadi selalu ada untuk dia. Anjay. Tapi dari situ gue juga salut ketika sebelum untuk proses untuk menuju ke FWB yang tanda kutip belum mendapatkan
seks yang konsensual di sana adalah ketika lo juga membantu dia dan membangun dia dan memberikan sebuah advice yang baik kepada dia untuk dia keluar dari zonasi toxic relationship yang dimana ya itu menurut lo dari ceritanya aja udah toxic banget sih, udah drama banget gitu loh. Dan gue setuju ketika lo gimana ya, lo FWB-an gitu kan. Kalau misalkan lo nya nggak bisa memberikan atau nggak ada opportunities atau simbiosis mutualism di antara hubungan tersebut, ya untuk apa lo FWB-an gitu kan. Tapi gue yakin pada cerita kali ini ya, kalau lo misalkan FWB-an atau lo melakukan hal tersebut ketika dia sudah berpasangan, menurut gue lo selingkuh sih. Cuman kalau misalkan kalau dilihat ya ketika lo FWB-an dan mulai hubungan seperti itu, gue rasa masih wajar-wajar aja karena lo kontekstualnya adalah dia sudah tidak berpasangan dan sudah sudah putus lah dari pasangannya. Dan masalah toxic relationship, gue selalu bilang ketika lo sudah berada di hubungan yang toxic, daripada mengganggu kesehatan mental lo dan kebahagiaan lo dengan cuma karena masih sayang dan sudah terlanjur lama gitu loh, ya coba lu pertimbangkan dan lu pikir-pikir lagi sih, apakah worth it untuk lu perjuangkan atau tidak. Karena dari itu semua mau gak mau lu bakalan ya at the end of the day, kalau misalkan emang dia bukan untuk lu, udah ngerasa toxic, ya I think gak bakalan works juga hubungan lu sama dia gitu loh, walaupun orang tua merestui ya. Daripada nantinya banyak banget hal-hal yang tidak lo harapkan terjadi pada hubungan pernikahan lu, let's say, ya mendingan lu cabut, ya kan? Gue minum dulu. Gitu aja sih, apalagi ya. Jadi kalau misalkan lo berada di hubungan toksik, kalau lo udah ngerasa nih nggak works, ya be better lo cabut sih. Jangan lo mempertahankan sesuatu orang yang salah. Dan even ketika seorang yang sudah tidak mendapatkan restu akan lebih ngerasa mager atau malas berjuang, karena kayak buat apa juga lah anjir. Jadi kalau misalkan emang lo ngerasa ini worth it untuk diperjuangkan, ya silakan. Kalau tidak ya udah, nggak usah dipaksain. Dan apa lagi ya, udah kali ya. Tapi ini cerita seru sih ketika dan tetap harus sportif juga, karena FWB kan sama aja teman sendiri. Kalau misalkan teman lo mau nikah, FWB lo mau nikah, masa lo nggak support, bangsat. Support lah sebagai teman. Dan bagus ceritanya. Semoga ini jadi pelajaran untuk kalian semua. Gue gak against untuk lo memilih FWB-an. FWB bukan untuk semuanya, untuk semua orang. Gue sekali lagi jadi disclaimer sedikit, kalau misalkan lo gak tahu caranya, ya lo jangan usah sok-sokan untuk ngajak sana sini untuk FWB-an. Gue selalu mengingatkan itu karena toxic aja gitu loh. FWB itu dibentuk bukan dicari gitu loh. Jadi I think kayak gitu aja sih. Dan apa lagi ya, terakhir kali ya gue mau bilang terima kasih deh untuk semuanya. Untuk semuanya yang selalu mendengarkan FWB Podcast, jangan lupa follow, nyalakan lonceng, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di Overheard FWB dan FWB Podcast. Dan yang bentar lagi akan rilis dating apps, stay tune di Benefits Indonesia. Dan apalagi ya, Desember nanti akan ada satu buah live show dari Overheard FWB. Jadi yang mau ketemu gue ya lo ikutan bayar untuk beli tiket. Oke, I think it's enough untuk tanpa banyak basa-basi lagi. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kalian. Jadi ambil sisi positifnya aja, negatifnya jadikan sebuah hiburan. Oke, I think it's enough. And sampai berjumpa di episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara. And see you, bye bye.